Apakah semua di sini sehat? Semua negatif? Zaman sekarang tuh kumpul sama orang yang positif tuh nggak baik. Jadi kumpulnya sama orang negatif aja. Alhamdulillah, ini saya sudah lama banget nggak keluar Jogja. Ini yang ketiga atau keempat saya baru keluar Jogja. Itu kan diseret teman saya yang tadi itu. Mungkin saya perlu dipandu nanti di sini, kita perlu ngobrol apa aja, dan akan sangat lebih menyenangkan kalau kita diskusi bukan ceramah. Saya selalu tidak senang konsep ceramah itu, karena yang di depan harus punya asumsi, yang dengerin butuh apa. Padahal itu salah satu yang paling membuat pendidikan itu gagal, karena pendidikan berasumsi bahwa murid yang paling tahu kebutuhan si murid adalah kurikulum, bahkan guru aja nggak tahu, dan semua diseragamkan. Itu memang konsep yang memang tepat di kala zaman kelangkaan informasi. Tapi sekarang ini zamannya bukan kelangkaan, tapi banjir informasi. Jadi metodenya harus berubah. Kita ngobrol yang memang faktual, yang memang tertarik aja. Jangan saya ngoceh di depan, Anda nggak ada yang tertarik, apa gunanya saya? Beri kesempatan saya untuk berguna dengan kita nanti diskusi. Pertama tadi ada pertanyaan tentang passion, bagaimana menemukan passion. Di sini ada yang kuliah nggak? Ada yang udah skripsi? Ada lulus semua skripsi. Itu salah satu yang saya paling nggak masuk akal di Indonesia adalah metode skripsi itu. Ngopo toh skripsi gitu, jualnya apa toh? Itu ngajari kowe untuk metode ilmiah, berarti kalau salah teorinya nggak apa-apa, tapi nggak boleh salah, berarti harus bener. Berarti ngajarin kamu cara nulis. Karena dalam skripsi kamu harus menentukan masalah dulu sebelum riset, betul nggak? Loh, bagaimana kamu tahu masalahnya kalau kamu tidak tahu dunianya? Berarti kan harus tahu dunianya dulu, belajar dunianya, setelah itu tahu masalahnya, dijadikan itu preposisi masalah, baru kemudian bikin skripsi tentang itu. Gimana kamu bisa menentukan sebuah masalah kalau kamu tidak tahu dunianya? Kenapa saya ngomong soal ini? Karena itu sama dengan passion. Passion itu gimana kamu bisa menemukan passion kalau kamu belum mencoba apa yang kamu tertarik? Gini, di sini ada, di sini mayoritas jomblo atau sudah punya pasangan? Oke, untuk yang jomblo. Kalau kamu senang sama si A, terus kemudian dengan logika, saya nggak senang si A lah, saya mau pindah senang si B aja, bisa nggak kira-kira? Bisa. Hah? Gue sing bisa gue apa naksiri karo sabun mesti. Tinggal pindah merek. Karena urusan perasaan suka itu karena kenapa dia ngomongnya perasaan, karena dia diolah oleh hati bukan diolah oleh pikiran. Jadi tidak semudah itu. Rajanya tuh hati, pikiran itu pembantunya. Kalau si hati udah ngomong, pembantu nggak bisa ngapa-ngapain. Anda suka layang-layang, Anda suka main, di sini ada yang main game, PUBG atau main Roblox atau main Dota atau main apa? Kalau Anda mau seneng main PUBG misalnya, suruh ganti main poker, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena Anda terlanjur suka sama itu, betul nggak? Tapi ada bosennya nggak? Nanti suatu saat pindah lagi tuh. Loh, terus yang saya bertanya, yang memindah kesukaan Anda itu siapa? Kalau bukan Anda sendiri? Itu pindah-pindah sendiri tuh, bukan Anda mau pindah terus bisa pindah, dia pindah sendiri tuh, betul nggak? Nah, itu proses itu. Karena dirimu yang sebenarnya pengen keluar, pengen menampakkan di luar, tapi otakmu nggak paham kalau dia yang asli keluar. Makanya kamu diberi ketertarikan macam-macam A, B, C, agar kamu belajar dari A, belajar dari B, belajar dari C. Kalau sudah belajar dari itu, kamu akan punya cukup pemahaman untuk nanti tahu apa passion kamu. Nah, passion ini bayangannya sama dengan karir, passion ini bayangannya sama dengan kesukaan. Ini konsep yang ruwet lagi nanti dibahas. Tapi intinya gini, saya kasih contoh siapa ya? Saya kasih contoh Lehman aja. Dia yang membentuk teori kompleks teori. Dia yang pertama kali menyatakan kompleks teori. Kompleks teori adalah sebuah kompleks yang menggabungkan banyak jenis ilmu, nggak hanya cuma 1-2 jenis ilmu, tapi sangat banyak jenis ilmu. Dalam satu hari dalam seumur hidupnya dia
rilis jurnal sampai 600, bikin buku sampai 60. Itu luar biasa produktifnya. Tapi hidupnya nggak stres, santai. Hidupnya yang dia senengin dia kerjakan, kalau bosen dia tinggal, yang dia hanya mengejar apa yang dia senengi, tapi semua yang dia senengi itu diambil hikmahnya, diambil pelajarannya, diambil ilmunya. Diambil ilmunya juga nggak hanya diingat-ingat, ada metodologi namanya Zettelkasten itu, tapi nanti itu kapan-kapan. Jadi dia hanya mengikuti kata hati, apa yang dia ingin lakukan. Otaknya bukan mengatur apa yang dia sukai, otaknya mencari apa pelajaran dari yang dia sukai. Paham bedanya ya? Kalau senang sesuatu itu diikuti aja, karena di situ tersedia pelajaran hikmah yang harus diambil oleh akal. Kalau hikmahnya sudah diambil, nanti bosan mesti. Kalau ilmu yang dibutuhkan sudah diambil, nanti bosan-bosan sendiri. Itu otomatis itu seperti itu. Jadi, tapi kita tidak terbiasa mengambil hikmah pada sesuatu yang kita sukai. Biasanya kita terbiasanya mengambil hikmah pada sesuatu yang dianggap bencana. Anda kalau ditolak, nembak ditolak, pulang ngomong sama teman, ya kita cari hikmahnya gitu. Tapi kalau diterima, pulang ya nggak mencari hikmah, pulang ya aku mau langsung kemaki, beda cerita. Nah, bagaimana mencari passion? Jalani hidupmu dulu. Jalani hidupmu, kamu nggak harus keburu-buru ketemu passion kapan kok. Pasti nanti suatu saat kamu akan ketemu. Oke, aku akan mengikrarkan hidupku perangnya di sini, perangnya di area ini, di luar ini saya nggak mau, kan gitu. Nah, kalau Anda tadi ngomong tentang musik, passion saya di banyak hal, nggak di hanya musik. Cuman mungkin saya orang taunya saya di musik. Saya menjadi produser film, 3 film besar di Indonesia juga pernah melakukan. Saya bikin jurnal juga, saya bikin tulisan juga, coding juga. Saya bukan pengen berkarir di situ, tapi karena tertarik, saya masuk, saya pelajari sampai habis itu loncat lagi. Nah, Anda mungkin pernah dengar gini, kalau kamu bermacam-macam, itu nggak akan berhasil. Kamu harus konsentrasi di satu hal, spesialisasi. Ada pernah dengar gitu pasti ya? Sering dengar gitu ya? Itu doktrin dari revolusi industri Perancis. Coba baca bukunya, judulnya Kenapa Generalis Lebih Berhasil Daripada Spesialis di Dunia. Kenapa Generalis lebih berhasil daripada di dunia spesialis? Karena semua yang spesialis, semua hal yang mudah dites itu akan mudah digantikan sama komputer. Sekarang zamannya otomasi. Kalau anda dunia milenial pasti paham perkembangan teknologi, tidak hanya Facebook, tidak hanya Twitter, tidak hanya itu, tapi juga bagaimana perkembangan teknologi ke AI, ke machine learning, ke hal-hal yang lebih canggih. Bagaimana komputer sekarang semakin canggih untuk bisa menggantikan manusia. Kalau manusia terlalu spesialis yang dipaksakan, dia tidak akan, potensinya tidak akan maksimal, dan dia akan mudah digantikan oleh komputer. Kehebatan manusia nomor 1 adalah komprehensi akalnya, bukan jumlah pengetahuannya. Jumlah pengetahuan itu, satu HP 64 GB itu pengetahuannya jauh lebih banyak dari orang segini dikumpulkan. Satu Wikipedia sekarang jumlahnya kalau dikumpulkan sekitar yang di Amerika itu sekitar 40 GB, Indonesia mungkin sekitar 10-15 GB cuman. 40 GB itu cukup ditaruh HP. Semua pengetahuan manusia cukup di satu HP kalau ngomongnya jumlah. Jadi hidupmu nomor 1 kalau mau mencari passion, bukan mengumpulkan informasi, tapi mengkomprehensi informasi. Tanyakan kenapa informasi itu penting buatmu. Kalau nggak penting, buang. Kalau dia penting, kamu nggak usah menghafal, pasti ingat. Jadi urip iki santai, rasa ngoyo. Tuhan tidak mungkin menciptakan dirimu untuk sengsara di dunia. Kon santai. Manusia itu satu-satunya makhluk di muka bumi yang kalau sudah kenyang sama sudah hilang hausnya itu masalahnya nambah. Semua makhluk di muka bumi, anjing, kucing, sapi, itu kalau lapar ruwet tuh. Tapi kalau udah kenyang, masalahnya selesai. Manusia aja kalau udah kenyang, masalahnya nambah. HP-nya, pulsanya, motornya jadi nambah-nambah. Itu kenapa? Karena kita takar itu loh, kepikirannya kakean, nggak bisa hidup santai.
Yang bisa diambil, nanti akan ketemu sendiri passionmu di mana. Santai. Karena ngomong musik, itu tidak hanya soal nada. Musik itu apa toh? Musik itu sederhana kok. Musik itu noise yang terorganisir, itu aja. Noise yang terorganisir. Kalau sekarang Anda misalnya, di sini ada yang dengerin musik itu nggak? Musik Skrillex misalnya? Nggak ada yang tahu ya? Ini modern nih, zaman modern nih. Orang-orang ngerti Skrillex? Oke. Ngertinya Blackpink mesti. Kalau Blackpink banyak yang tahu. Oke. Anda coba dengerin musik modern di belakangnya. Itu kan noise tuh. Noise yang ditata sedemikian rupa sehingga ada repetisi dan otak kita bisa menangkap maksud dari nada tersebut. Jadi bukan hanya urusan nada, tapi urusan penataan dari noise tersebut. Hanya itu. Dan ilmu itu tidak hanya berlaku pada musik, berlaku juga kepada organisasi. Apa IPNU misalnya? Apa organisasi? Hanya sekumpulan manusia yang tertata untuk menuju tujuan tertentu. Kalau dia tidak tertata, nggak ada gunanya yang namanya organisasi. Jadi ilmu musik sama ilmu organisasi juga nyambung kalau kita ngambil hikmahnya. Gitu. Oke, saya terlalu panjang ngomong, tapi intinya itu, menemukan passion nggak usah terburu-buru. Kamu lakukan apa yang kamu senangi dan jangan lupa ambil ilmunya, gunakan ilmunya. Nanti akan lama-lama akan terarah ke sesuatu yang lebih penting untuk dirimu. Ya mungkin itu saja. Tips cara mengetahui passion diri. Pertama, ingat hal yang membuat bahagia. Coba ingat hal-hal apa saja yang membuat Anda bahagia, bersemangat, dan menikmati saat Anda melakukannya. Dengan cara ini, bisa saja apa yang Anda sukai merupakan passion diri Anda. Hal-hal tersebut bisa berupa hobi atau mungkin kegiatan yang biasa Anda lakukan sehari-hari. 2. Mencari tahu kelebihan atau bakat. Untuk mengetahui kelebihan atau bakat, Anda bisa mulai mencatat semua kelebihan atau kekuatan diri. Selain kelebihan dan kekuatan, Anda juga bisa menulis bakat-bakat yang dimiliki. Setelah menulis kelebihan dan bakat, Anda bisa memulai melakukan eksplorasi bakat kelebihan Anda. Yang ketiga, coba ingat kesukaan saat masih kecil. Kesukaan Anda saat masih kecil bisa menjadi acuan untuk mengetahui passion diri. Coba ingat-ingat kembali hal-hal yang Anda sukai saat masih kecil. Terkadang kegemaran masa kecil bisa menjadi passion Anda yang selama ini terpendam. 4. Terus mencari passion baru. Jika Anda sudah menemukan satu passion, jangan berpuas diri dengan passion tersebut. Cari kembali passion-passion lain, karena terkadang passion bisa berubah seiring perjalanan dan pengalaman yang Anda miliki. 5. Renungkan pekerjaan saat ini. Cara berikutnya untuk mencari passion diri adalah dengan merenungkan pekerjaan yang Anda tekuni saat ini. Apakah pekerjaan saat ini membuat Anda bersemangat dan bahagia? Jika tidak, Anda bisa mulai mencari hal-hal lain untuk menemukan passion Anda.